di Lampung jumlahnya 130, bukan 138. Kemudian kuotanya 37. Kemudian kalau itu dicek, kemudian ternyata memenuhi syarat IPM-nya, terus ini gimana itu langkah yang harus dilakukan? Padahal dia masuk di memenuhi syarat ICM-nya, misalnya. Nah, kemudian kuotanya kita cuma 37. Kemudian realitanya kan sekolahnya ada 138. Nah, terus gimana yang seperti itu? Setelah dicek, kemarin kita sudah melakukan pengecekan terhadap sekolah kerjasama dengan KPA. Memang ada yang tidak memenuhi syarat itu, gitu. Tapi sekarang kalau yang memenuhi syarat lebih dari kuota, apa yang harus kita lakukan, gitu? Terima kasih, cuma satu itu aja. Baik, Prof. Terima kasih. Kita langsung ke penanya berikutnya, Pak Suraya dari DIY. Silakan, Pak. Di unmute dulu Pak Suraya. Ya, silakan. Pak Suraya, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar, Pak Suraya. Geser ke yang lain dulu. Pak Sutarman aja dulu, Mas. Baik, kita geser ke Pak Sutarman. Silakan Pak Sutarman dari Sumatera Selatan. Di unmute dulu, Pak. Siap, terima kasih Mas Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ketua, terima kasih Pak Budi. Salam hormat buat semua. Pertanyakan beberapa hal yang tadinya antara lain sudah disampaikan oleh Prof. Karwono, tapi tentu saya akan minta lebih rinci. Pertama, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tentang POS, khususnya saya ingin mendapatkan penjelasan tentang langkah ketiga pada butir keempat tentang penyampaian laporan hasil visitasi tadi. Kalau tidak salah Pak Ketua sampaikan bahwa pelaksanaan penyampaian laporan itu 4 hari terhitung sejak visitasi. Tentu untuk kondisi saat ini yang Sumatera Selatan hanya mendapatkan kuota 25 itu tidaklah akan sulit untuk dilakukan, karena pastinya setiap tim itu hanya akan kebagian satu sasaran. Tetapi apabila sudah nanti insya Allah 27.000 sasaran terpenuhi, kemungkinan akan ada pola visitasi hari pertama, kedua itu untuk sasaran 1, kemudian ketika dia berada di kabupaten yang sama, lokasi yang berdekatan, bisa jadi pelaksanaan di hari ketiga dan keempat di sasaran 2. Bagaimana tentang penyampaian laporannya? Apakah di sistem itu tetap 4 hari setelah sasaran 1, kemudian 4 hari setelah sasaran 2, atau dia nanti akan menyesuaikan? Itu yang pertama, Pak Ketua. Kemudian untuk PPDA tahun lalu Sumatera Selatan ada 6 orang asesor IASP 2020 yang tidak bisa ikut pada PPDA tahun lalu. Yang kami tanyakan, mungkinkah asesor-asesor tersebut bisa kita ikutkan di tahun ini? Asesor apa pelatih asesor? Asesornya Pak, bukan pelatihnya, asesornya. Jadi pada saat penguatan asesor yang kami tanyakan. Ya, jadi pada saat penguatan asesor tahun lalu ada 6 orang asesor di Sumatera Selatan yang tidak bisa ikut dengan alasan-alasan tertentu, ya, sehingga dia pada saat visitasi tidak bisa kita ikutkan. Nah, di tahun ini mungkinkah asesor tersebut nanti dapat kita ikutkan? Kemudian yang ketiga, ini terakhir,
kepada Pak Pembina. Tadi dikatakan bahwa sasaran untuk kuota awal itu semuanya diperuntukkan pada BT, status belum terakreditasi. Setelah dilakukan analisis verifikasi bersama dengan KPA, ternyata kuota itu bisa terjadi melebihi dari yang BT. Apakah selisihnya itu bisa kita imbaskan, kita perhitungkan untuk yang mempunyai kelas akhir. Barangkali itu Pak Ketua, Pak Pembina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suraya, apakah sudah bisa connect? Belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama untuk Pak Sekretaris. Tadi di tabel itu ada kolom status quo atau naik, itu sebagian kecil menjadi sasaran visitasi. Mohon info kira-kira sekolah yang seperti apa yang akan menjadi sasaran visitasi untuk yang status quo ataupun naik. Yang kedua untuk Pak Ketua terkait dengan laporan keberatan dari sekolah terhadap hasil akreditasi. 14 hari kerja sekolah atau madrasah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan kalau ada. Oleh karena itu kami berharap pada waktu nanti pengumuman itu yang bisa disampaikan oleh Ban Pusat segera diinfokan ke provinsi hingga nanti tidak ada perbedaan mulai sekolah mengetahui dia mendapatkan informasi pengumuman. Di samping itu juga ini perlu dipastikan bersama 14 hari kerja setelah pengumuman itu berarti hari libur tidak dihitung. Berarti hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung dari 14 hari kerja itu, termasuk hari Senin sampai Kamis kalau tanggal merah mestinya juga tidak dihitung. Supaya nanti tidak ada perbedaan antara kita dengan sekolah nanti terkait dengan pemberian waktu untuk menyampaikan laporan tersebut. Yang terakhir terkait dengan standar biaya surveillance bagi mereka yang sekolah madrasah yang divisasi ulang, tahun 2020 itu standar biaya surveillance luring dengan visitasi luring itu jauh berbeda untuk DIY. Mungkin yang surveillance itu hanya separuhnya. Karena pada waktu itu kelihatannya dari Ejen belum membuat standar yang pasti karena pada waktu itu kelihatannya pedoman surveillance belum lengkap. Oleh karena itu untuk tahun 2022 ini barangkali nanti kalau memang anggaran tambahnya ada, mohon anggaran yang seperti itu jangan sampai ada perbedaan sama-sama luring baik yang utama maupun surveillance itu berbeda standar biayanya sehingga ini akan menimbulkan tidak nyaman kami dengan asesor yang melaksanakan tugas visitasi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi dari Pak Ghazali. Pak Ghazali. Mohon terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan Pak Moderator. Tadi sudah dipaparkan menyangkut data yang 27.000 dan sebelumnya sudah ada data 10.000. Kami sudah menindaklanjuti. 1.000, minta maaf, 1.000 Pak. Kami sudah menindaklanjuti data yang telah dikirimkan pertama, yaitu sebanyak 12 kotanya 12 sekolah madrasah. Dari itu kami sudah
verifikasikan. Ya, untuk SMP dan SD itu masih kelas 6. Bagaimana itu Pak? Apakah kami masukkan untuk mencukupi 12 itu, kami cukupkan yang belum menamatkan Pak ya, yang masih ada pada kelas akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah menindaklanjuti ancang-ancang untuk penyusunan rencana biaya pada yang 12 sekolah, dan mudah-mudahan setelah ini kami juga menyusun rencana 27.000 sekolah itu Pak. Kami minta template proposal apa masih sama dengan yang lama ya Pak. Terima kasih. Baik Pak Hasali, terima kasih. Mungkin kita batasi 4 penanya dulu agar bisa langsung direspon oleh Pak Ketua dan Pak Budi. Silakan Pak Ketua. Pertama dari Prof. Karwono, seperti yang disampaikan Pak Budi sebelumnya tentang jatah kita yang 1000 itu, ya, kalau Lampung itu 37, tetapi kami berikan raw datanya 138. Tetapi fokus kita adalah yang 37. Ya, artinya bahwa kuota 37 itu kuota jadi. Jadi nanti kalau sudah diverifikasi dengan KPA dan lain-lain atau dengan sekolah, ambil 37 Pak. 37 yang memenuhi syarat untuk dipisit karena jatahnya 37. Kalau lebih, ya, kalau lebih kita punya skenario yang kedua. Jadi mohon bersabar untuk skenario yang kedua ini. Dan nanti pada akhirnya kalau 138 itu akan terambil semuanya Pak, akan menjadi kuota tambahan, termasuk TT, termasuk yang turun. Jadi sekali lagi untuk konsentrasi yang sekarang kita, ya, itu adalah kuota jadinya Lampung itu 37. Jadi mohon melihat atau memverifikasi sekolah madrasah yang memenuhi syarat 37. Dikaitkan dengan Pak Ghazali, ya sebetulnya Pak Budi sudah menjelaskan, bukan hanya yang sudah meluluskan, tetapi untuk yang mempunyai kelas akhir yang akan lulus pada Juli 2022 ya. 23, sorry. 23 ya Pak Budi? 22. Jadi sudah dijelaskan itu. Jadi kalau yang 3 itu memenuhi syarat, ya memenuhi syarat itu berarti 12 sudah bisa. Kemudian yang Pak Sutarman, jadi kita mendesain laporan itu 4 hari setelah visitasi. Jadi tolong Ban SM Provinsi juga menyesuaikannya. Ya, jadi artinya kalau dia ditugasi secara berturut-turut selama 4 hari, yang sekolah pertama yang dipisit itu harus selesai 4 hari. Jadi kalau misalkan begini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah tugasnya mereka. Jadi 2 sekolah. Nah yang Senin, Selasa ini harus selesai Sabtu, Pak. Tapi yang Rabu, Kamis harus selesai Senin. Jadi kami memperketat itu supaya asesor juga patuh terhadap SOP yang sudah kita buat. Ya, jadi terpaksa kalau ditugasi secara berturut-turut, yang 2 hari itu harus sambil mengerjakan yang visitasi pertama yang dilakukan. Jadi itu konsekuensinya kalau kita menetapkan 4 hari setelah visitasi. Ya, jadi tolong Ban SM Provinsi juga menguatkan itu di lapangan bahwa penugasan satu sekolah itu harus selesai dalam 6 hari termasuk visitnya. Kemudian ya nanti schedulingnya diatur oleh Ban Provinsi. Nah, perihal penguatan asesor belum kami sampaikan pada forum ini karena memang kita belum membuat panduan. Tetapi menurut kami kalau sudah jadi asesor itu ya bisa dilakukan penguatan pada saat ini karena mereka sudah jadi asesor. Ya, sayang kalau kita sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk merekrut dan melatih, kemudian tidak dipakai lagi. Sehingga kalau hanya penguatan itu bisa diikut sertakan pada
tahun ini tentunya dengan seleksi yang cukup ketat di dalam penguatan asesor ini. Dan untuk kuota tadi, kuota BT ya melebihi BT itu tolong jadi diskenariokan untuk yang kedua ketika ada anggaran tambahan ya. Jadi pokoknya kuota jadi sekarang harus diselesaikan akhir April. Jadi kalau lebih nanti kita geser ke kuota tambahan. Kemudian untuk Pak Suraya, status quo naik ini Pak, yang menurut sistem akreditasi kita itu memungkinkan mereka untuk mengajukan karena dia merasa dirinya naik statusnya. Nah itu masuk dalam status quo atau naik. Jadi kalau nanti di Jogja ada sekolah madrasah yang merasa diri statusnya naik mengajukan nah jatahnya itu angkanya ada di situ. Terima kasih. Ya, nah itu terbatas Pak jatahnya. Jadi harus betul-betul dan biarkan saja sadar sekolahnya Pak. Tidak usah baru kita tampung. Di kebiasaan akreditasi itu terutama tanggalnya itu harus diinformasikan juga ke BANSM provinsi supaya startnya sama dari tanggal yang sama, kemudian 14 harinya kapan. Jadi info itu memang harus mengalir dari Ban Pusat ke BANSM provinsi supaya tidak ada perbedaan interpretasi terhadap pengumuman hasil akreditasi. Perihal standar biaya, nanti Pak Suraya bicara dengan PPK ya, dan kami sebetulnya tidak membedakan antara surveillance dengan visitasi asesor. Jadi tolong dikoordinasikan nanti Mas Ian PPK untuk membicarakan hal ini. Kalau perlu dibuat sebuah panduan tentang surveillance dan pembiayaannya kita akan siapkan. Terima kasih. Kemudian untuk proposal Pak Ghazali, kita akan koordinasikan dengan sekretariat. Sepertinya tidak terlalu jauh berbeda antara proposal yang sekarang dengan proposal yang sebelumnya. Jadi gunakanlah template yang ada sekarang ini, dan biasanya sekretariat nanti akan melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian pada saat akan dibuat RUK-nya masing-masing. Terima kasih, mungkin Pak Budi akan menambahkan. Ya, terima kasih Pak Tony. Sebetulnya semua sudah dijawab Pak Tony, saya hanya nambahkan sedikit. Pak Karwono yang tadi kuota 138 itu yang BT ya, semuanya punya hak sama untuk divisit kalau memenuhi syarat. Jadi kalau Bapak punya 37 kuotanya, menurut saya Bapak intinya milih yang manapun di antara 138 itu boleh-boleh saja. Dan menurut saran saya karena ini dibatasi nanti akhir April harus 37 ini selesai, nah Bapak bisa pertimbangkan mana yang akan divisit dari 138. Dan yang belum divisit sampai dengan April nanti insya Allah akan juga menjadi sasaran dengan kuota yang 27.000 tadi, Pak. Jadi sabar aja untuk yang nanti tidak tervisit antara Januari dan April. Ada satu yang tadi terlewat dan surprise buat saya Pak Sutarman. Tadi Bapak menginfokan bahwa kuota yang kami tetapkan yang dari 1.000 tadi untuk BT itu melebihi dari yang di lapangan. Ini harus kita lihat lagi, nanti kita verifikasi. Rasanya sih kalau menurut data kita tidak mungkin begitu, tapi kalau ternyata menurut verifikasi Pak Sutarman nanti kita tidak lanjuti di luar dari meeting ini, mana di antara sasaran BT itu yang menurut Sumatera Selatan ternyata dia tidak menjadi sasaran. Jadi artinya kuotanya melebihi dari jumlah BT. Pak Ghazali dan teman-teman yang lain terkait dengan tadi yang kelas akhir, biar mudah mengingatkan saja.
kenapa logikanya kita mengambil kebijakan bahwa yang kelas akhir, baik di SD, SMP maupun SMA, itu menjadi sasaran tahun ini, yang punya siswa kelas akhir, BT punya siswa kelas akhir. Jadi yang meluluskan di bulan Juli. Jadi biar mengingat saja logikanya, agar supaya nanti ketika sekolah tersebut meluluskan, itu sudah punya status akreditasi. Itu saja biar memudahkan ya. Jadi tahun depan juga demikian. Jadi harapan kita begitu diakreditasi entah bulan apa dan sekolah ini sudah punya status akreditasi. Khususnya untuk yang SMA, jenjang SMA. Itu akan sangat bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja tambahan saya, Mas Fatkuri. Baik, terima kasih Pak. Bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Mas Faturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu peserta rapat yang juga saya hormati. Ada 2 pertanyaan Pak Ketua. Yang pertama yaitu tentang pelatihan calon pelatih asesor. Di Provinsi Banten pada saat ada pelatihan calon pelatih asesor itu ada anggota kami yang belum lulus, yang tidak lulus ya, tetapi sepertinya mereka masih semangat untuk mengikuti pelatihan calon pelatih asesor. Nah, apakah itu dimungkinkan untuk mereka mengikuti di tahun 2022 ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi yang lulus pelatihan calon pelatih asesor, karena kami Provinsi Banten berakhir di tahun 2022 ini, apakah secara otomatis kami menjadi asesor sekolah madrasah? Karena kami sudah mengikuti pelatihan calon pelatih asesor dan juga sudah pernah melatih asesor dan pada saat pembekalan dan sebagainya juga kami ikut melatih gitu. Nah, seperti itu, mungkin mudah-mudahan sih bisa diplenokan di pusat untuk usulan ini sehingga kita tidak perlu lagi antri untuk mengikuti perekrutan asesor baru di Provinsi Banten. Tetapi karena kita sudah mengikuti PCPA, berarti mudah-mudahan sih sudah secara otomatis juga kami dijadikan sebagai asesor sekolah madrasah. Nah, selanjutnya untuk yang kuota di Provinsi Banten, yang pertama, saya ada kebijakan karena yang BT itu banyak sekali, tetapi kuota kami hanya terbatas. Akhirnya untuk yang kuota yang terbatas itu kita menggunakan hanya untuk SMA, MA, dan SMK saja. Gitu. Jadi untuk tingkat satuan pendidikan SMP, MTS, SD, dan MI itu kita pending terlebih dahulu, tetapi memaksimalkan terlebih dahulu untuk yang SMA dan sederajat. Gitu. Tapi itu pun masih banyak dari hasil penelusuran. Ada beberapa memang dari kuota itu masih ada beberapa SMA, SMK yang memang harus divisitasi berdasarkan BT tadi. Gitu. Nah, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan kok kami tidak masuk, padahal kami juga BT dan sebagainya. Bisa jadi mudah-mudahan sih nanti ada kesepakatan ya, tapi mungkin ya ini kesepakatan di provinsi saja untuk pembagian secara proporsional berdasarkan kabupaten kota. Nah itu yang kami lakukan, tapi itu juga belum kita telusuri apakah dengan kuota yang terbatas tadi itu bisa memenuhi atau tidak sebanyak 28 sekolah madrasah. Itu saja mungkin yang paling utama, yang 2 pertama tadi Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Nasir ini dari Maluku Utara. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada terhormat Pak Ketua Banisem, Bapak Ibu anggota Banisem Provinsi, teman-teman IT se-Indonesia
Di sini saya melihat ada pemaparan yang disampaikan ada kuota 1.000 dan 27.000. Nah, di mana kuota 1.000 itu sudah diisahkan oleh melalui SK Ketua BAN nomor 07 BAN SMK di SK 2022 tertanggal tanggal 18 Januari 2022. Nah, di mana setelah kita memverifikasi data, ada data BT dari data yang sudah fix, sudah final, kita koordinasi dan verifikasi di kabupaten kota sebanyak BAN Pemalut 27. Nah, namun yang diberikan kuotanya 12 sekolah madrasah. Di sini yang muncul pertanyaan, sekolah yang kami verifikasi semuanya rata-rata berada di daerah 3T, Pak. Nah, di sini apakah nanti kita sistem random atau sistem prioritas, contoh prioritas SMA MK duluan atau random. Random arti kalau random berarti kita menunggu sekolah madrasah sudah selesai misi dia 12, kita masuk visitasi atau menunggu prioritas contoh SMA SMK-nya, Pak. Nah, yang kedua, apakah nanti di 2020 ini setelah membuka untuk pengisian dia itu untuk sekolah madrasah belum terakreditasi dan reakreditasi ini sudah dibuka secara bersamaan, Pak, karena memerlukan waktu untuk sekolah mengisi dia tadi, jangan sampai untuk kerennya dibuka di pertengahan tahun dan sebagainya, yang lebih bagusnya dibuka di awal tahun bersamaan dengan jam BT. Terima kasih, Pak. Mungkin pertanyaan saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya langsung saja Pak Wiji. Terima kasih Pak Faturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama terkait dengan skema yang pertama yang harus selesai di bulan April. Sementara kami, Jawa Barat, dan mungkin beberapa provinsi lain, itu masa kerja anggota yang lama itu kalau di Jawa Barat sampai 23 Maret ya 2022 ya. Artinya mungkin kalau kita jalankan bisa jadi kalau normal ya kira-kira sampai visitasi itulah anggota lama, kemudian validasi, verifikasi anggota yang baru. Nah ini kan juga ada masalah tersendiri. Atau skenario yang lain, misalnya kita selesaikan di bulan Maret gitu, sehingga untuk skema pertama ini selesai oleh anggota yang lama, ya, anggota baru nanti masuk di skema yang kedua. Ini barangkali minta pendapatnya atau minta sarannya skenario-nya seperti apa untuk yang skema yang pertama ini. Kemudian yang kedua terkait dengan POS tahun 2022, yang pertama ini kami terima kasih karena poin kerjasama dengan Pemda itu lebih jelas ya dibanding POS sebelumnya, sehingga ini menjadi dasar kami untuk kemudian meningkatkan ya kerjasama dengan Pemda maupun Kemenak. Kemudian yang kedua terkait dengan langkah ketiga Pak Ketua, di sana diatur untuk visitasi sekolah madrasah yang umum, kemudian SMK, kemudian SPK, kemudian sekolah satu atap gitu ya. Tetapi yang SLB itu belum diatur di sana ya, karena SLB itu kan juga memiliki SD, SMP, ya SMA gitu. Nah itu mungkin itu juga di kami ada yang menyampaikan bahwa SLB dulu itu per jenjang gitu. Jadi kalau SLB itu satu SLB, kalau ada SD ya SD-nya diakreditasi, SMP-nya diakreditasi gitu, SMA-nya diakreditasi. Kemudian tahun-tahun kemarin ini kan dijadikan sebagai satu satuan pendidikan ya, sehingga SD, SMP, SMA itu dijadikan satu gitu. Ini ada beberapa SLB yang masih memiliki sertifikat per jenjang gitu ya. Kalau dulu kan pernah ada untuk SMK itu ada dari program kalian dijadikan satu satuan pendidikan, yang untuk SLB ini nampaknya atau ya apakah saya belum mendengar atau seperti apa gitu. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir itu terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Budi ya, skema yang 27.000 sekolah madrasah. Mungkin yang pertama ini apakah sudah termasuk yang kemarin ya habis tahun 2021 yang kemudian diperpanjang 1 tahun,
apakah sudah masuk angka itu? Kemudian yang kedua, apakah kemudian yang habis tahun 2021 yang berpanjang 1 tahun itu nanti juga menjadi skala prioritas gitu. Ya, lebih diprioritaskan dibanding yang habisnya tahun 2022 gitu. Saya kira itu Mas Faturi 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wiji. Penanya terakhir barangkali Pak Wahono, silakan. Langsung saja Pak. Baik, terima kasih Pak Fakturi. Saya langsung aja ke pertanyaannya tentang sosialisasi Bapak. Sekolah madrasah dalam dashboard kan terbagi 2, jadi ada sekolah yang akan divisitasi dan sekolah yang akan diperpanjang. Nah, di sini sebenarnya kami mengusulkan kalau bisa langkah awal itu semua sekolah yang maupun yang divisitasi ataupun yang diperpanjang itu bisa kita sosialisasi. Namun, kalau kita melihat anggaran, itu kan cuma untuk 1.000 sekolah. Kalau kami di Papua Barat mendapat 12 sekolah. Sehingga anggaran sosialisasi berarti ya cuma 12 sekolah. Nah, kami mohon trik-triknya Bapak dari Ban SLM, bagaimana langkah kalau bisa mensosialisasi untuk semua sasaran yang bisa diambil dari jumlah populasi sasaran. Jadi tidak hanya yang 1.000 sekolah atau yang 12 sekolah untuk kami, tapi ke semua jumlah populasi sasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahono. Silakan Pak Ketua, bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Yang pertama Bu Fitri ya. Kami memang sedang membicarakan itu bahwa Banten ini akan selesai Mei ya. Karena Mei akan selesai, ini belum putus keputusannya apakah diikut sertakan dalam pelatihan calon pelatih ataupun penguatan pelatih. Nanti kami informasikan setelah kami bahas Bu Fitri ya. Dan juga untuk usulan untuk yang habis masa jabatan apakah akan menjadi asesor atau bisa memvisit sekolah sebagai asesor. Nanti kita bicarakan itu dulu di pleno ya. Nggak dengar Pak Tony. Pak Tony, oh ya. Oke. Sekali lagi Bu Fitri saya sampaikan untuk kasus Banten ini sedang kita bicarakan. Keputusannya nanti menunggu saja ya, terutama terkait dengan apakah mengikuti penguatan asesor ataupun calon pelatih, dan juga nanti apakah setelah beres kepengurusan itu otomatis menjadi asesor atau tidak, itu belum kita putuskan, dan bukan hanya untuk Banten, untuk yang lainnya juga. Menunggu saja keputusan itu ya. Kemudian kuota BT ini silakan saja sepenuhnya menjadi otoritas provinsi berdasarkan kuota yang kita arahkan ya. Jadi kalau mau diprioritaskan SMA, SMK, kemudian MA itu silakan saja ya. Yang penting akhir April ini sudah selesai. Jadi kami tidak membatasi ruang gerak dari Ban Provinsi untuk memilih sasaran untuk yang BT ini ya, karena nanti yang sesungguhnya kita harus lakukan itu di skenario tambahan anggaran. Jadi untuk yang BT ini silakan saja menjadi otoritasnya Ban SM Provinsi karena waktunya juga sangat ketat sehingga memang harus dilaksanakan secara cepat ya kepada sekolah madrasah yang dihubungkan tadi pertanyaan Mas Nasir juga sama ya. Jadi pilih saja 12 sekolah itu yang memang kira-kira bisa diselesaikan dengan anggaran yang 1.000 itu ya. Jadi kami tidak harus memilih sekolah yang jauh, tidak ya, tetapi yang kira-kira bisa masuk kepada anggaran yang 1.000 itu. Dan yang reakreditasi memang sudah ada sekarang datanya bisa di awal tahun
dan bisa dilakukan secara cepat nanti ke depan untuk melakukan sosialisasi baik secara daring ataupun kerjasama dengan Pemda secara luring. Kemudian Pak Wiji, ya, kita tidak usah mempermasalahkan kepengurusan karena di dalam kepengurusan baru juga ada anggota yang lama. Jadi itu estafet itu bisa dilakukan ketika nanti habis masa jabatan, nanti di-tackle oleh yang baru dan ada 2 anggota yang lama. Jadi jangan khawatir tentang itu. Ya, jadi pokoknya selesai April, akhir April. Ya, jadi tentang kepengurusan nggak usah dipikirkan karena nanti penggantinya juga segera datang. Dan dari pengurus baru juga ada 2 anggota yang lama, jadi tidak menjadi masalah. Dan juga ada pembina, ya, pembina 2 orang. Jadi kontinuitas untuk pekerjaan Ban SM Provinsi tidak akan tergantung kepada kepengurusan lama. Jadi kalau berakhir ya berakhir saja. Kemudian di pos itu memang terkait dengan kerjasama, kita cantumkan itu supaya memang spirit kita melakukan perubahan paradigma juga bisa terlaksana, ya, terutama menyangkut tindak lanjut hasil akreditasi. Jadi kita definisikan bahwa uang APBN yang tidak boleh itu adalah untuk pelaksanaan akreditasi terutama dalam hal visitasi. Tapi kalau mereka ingin disosialisasi, kemudian ingin juga bekerja sama dalam hal tindak lanjut, itu bisa dilakukan oleh Ban SM Provinsi. Dan untuk SLB sudah kita tetapkan, SLB itu walaupun dia ada jenjangnya, misalkan di lapangan, itu tetap SLB ini 2 hari. Karena tidak sekomplikatednya SMK, ya, ataupun SPK. Jadi SLB ini sudah kita tetapkan, bahwa visitasinya akan dilakukan selama 2 hari, ya, tanpa melihat apakah dia ada jenjang SD, SMP, SMA, karena dilihat dari kuantitas siswa yang ada di dalamnya juga tidak terlalu complicated, sehingga yang SLB ini tetap 2 hari, sehingga kami tidak mencantumkan di pos seperti SMK maupun SPK. Kemudian untuk yang 1 tahun itu sudah masuk, Pak, di dalam tabel yang tadi. Jadi perlu diinformasikan ke seluruh Ban SM Provinsi, sekolah madrasah yang diperpanjang 1 tahun pada tahun 2021, itu sudah masuk angkanya di dalam tabel yang tadi Pak Budi sampaikan. Ya, jadi semuanya sudah teratasi. Untuk yang Papua Barat, Pak Wahono, sosialisasi kita itu semuanya daring, Pak. Anggaran kita itu daring. Ya, apalagi yang 1000, ya, semuanya daring. Jadi sekali lagi saya sampaikan di forum ini, apabila mau dilaksanakan secara luring, silakan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, karena nanti di dalam PP nomor 4 yang baru ataupun perubahan PP 17, itu secara eksplisit disampaikan bahwa tindak lanjut hasil akreditasi itu harus ada berdasarkan hasil akreditasi untuk peran pemerintah daerah di dalam meningkatkan kualitas sekolah madrasah setelah diakreditasi. Jadi barangkali dengan pos ini membuka kesempatan dari seluruh provinsi untuk membangun kerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dan juga Kanwil Kemendag maupun Kan Kemenag. Jadi sekali lagi kalau skema kita sosialisasi itu daring, ya, sekali lagi daring. Jadi walaupun nanti kita mendapat anggaran tambahan, ya, tetap sosialisasi kita dilakukan secara daring, ya, berdasarkan kuota yang ada yang di SK-kan oleh Ketua Ban. Apalagi sekarang yang 1000 itu semuanya daring. Tidak ada pelaksanaan kegiatan yang luring, semuanya daring. Barangkali demikian, Pak Budi mungkin bisa menambahkan. Ya, sebetulnya semua sudah terjawab, Pak Tony. Saya membaca di chat beberapa bertanya,
dan meminta agar supaya raw data yang turun status quo naik itu segera bisa diberikan. Jadi sekali lagi tadi sudah sampaikan bahwa raw data ini akan kami sampaikan sesuai ke tepat waktu ya. Kami akan memperhitungkan jangan sampai terlalu mepet dan jangan sampai juga terlalu terburu-buru sehingga membuat ketidakpastian. Tapi yang saya harapkan kepada teman-teman tim IT BAN Provinsi itu adalah nanti tabel ini yang tadi saya paparkan itu nanti akan di-share, tolong dicek betul apakah betul jumlah sekolah madrasah sasaran akreditasi yang habis tahun 2022 itu adalah sebanyak itu. Tadi yang kolom setelah provinsi tadi kan ada sasarannya. Apakah betul sudah sebanyak itu? Sama data yang kami keluarkan itu sama dengan yang dimiliki oleh provinsi. Mestinya tidak boleh ada perbedaan. Jadi data BAN SM dan data BAN SM provinsi itu tidak boleh ada perbedaan. Nah, tetapi kenyataannya sudah beberapa tahun ini selalu ada kejadian. Begitu sudah dieksekusi, baru ada laporan. Oh ini kok semestinya akreditasinya hasilnya A, ternyata kemarin diperpanjang berdasarkan hasil akreditasi yang 5 tahun sebelumnya yaitu B. Ada juga kejadian, oh ini terlewat belum, dan itu terjadi setelah dilakukan eksekusi. Jadi teman-teman sabar sebentar, tetapi fokus yang pertama adalah ke 1000, dan yang kedua adalah mengecek betulkah data-data, raw data dalam arti bukan yang hasil eksekusi yang turun, naik atau status quo, tetapi betulkah sekolah-sekolah yang habis atau menjadi sasaran 2022 itu, yaitu yang adanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan jangan sampai ada yang sertifikatnya belum habis, tetapi sudah dinyatakan habis pada tahun 2022. Karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil otomasi. Ini saya harapkan teman-teman fokus di sana dulu. Nanti pada saatnya kami akan share raw data untuk yang menjadi sasaran visitasi dengan skema 27.000. Terima kasih, Mas Fatkuri. Baik, Pak Budi, terima kasih. Kita masih punya waktu 10 menit, Pak Ketua. Apakah lanjutkan untuk sesi penanya berikutnya? Masih ada 4 orang tampaknya yang sudah resen. Ya, diselesaikan saja yang ini, tetapi tidak usah ada resen lagi. Baik. Mungkin singkat-singkat saja pertanyaannya, Bapak-Bapak. Silakan Pak, saya berikan kesempatan untuk Pak Iwan, Pak Gani, Pak Ramlan, dan Pak Makmun ya, karena kita tadi Pak Rijok, Wowo. Pak Rijok, oh ya, ya berarti 5 penanya ya. Ya, ada 5 penanya ya. Mohon pertanyaannya singkat-singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota BAN yang saya hormati semuanya. Yang pertama tentang PPA. P3A ya, P3A. Oke, pelatihan profesor. Itu kami anggota BAN SM itu ada yang pernah 1 tidak lulus dan ada 1 yang belum ikut karena dulu ada pergantian antar waktu. Apakah yang tidak lulus dan berantar waktu ini bisa diikutkan lagi jika ada PPA? Atau kalau tidak ada di Jawa Tengah, ikut gabung dengan BAN lain? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terkait dengan anggaran yang 4 bulan kami kemarin menyusun, kami mohon segera dikirim pendamping keuangan supaya segera bisa dibuat sesuai dengan ketentuan, karena kami sudah menyiapkan barangkali ada kekurangan. Yang ketiga, anggaran yang 4 bulan ini, jika sudah jelas, untuk segera MOU Pak Ketua agar semua tidak di Jawa Tengah sudah bertentu, staf kami mendapat honor segera, supaya tidak terlalu lama, kasihan kerja ini. Kemudian yang terkait dengan BT, ini yang BT menurut Pak Budi yang tahun ini insya Allah tidak masalah, tetapi yang BT kali Jawa Tengah itu ada 39, sehingga padahal kuotanya hanya 22. Berarti sisanya ini, jika yang BT ini sudah kelas 3, jika nanti yang tahap 2 ini pelaksananya mungkin bulan Agustus, maka yang sisanya ini tidak akan mendapatkan status akreditasi yang sudah kelas 3 ini. Jadi di Jawa Tengah ada 39,
sementara kuotanya hanya 22. Nah, sisanya ini kan berarti tidak di tahap 1 ini yang bulan April harus selesai. Nah, karena itu mungkin tahap berikutnya sehingga dimungkinkan dia sudah lulus tetapi sekolahnya belum ada status. Yang seperti ini mudah-mudahan bisa jika anggarannya sudah pasti bisa bekerja dulu meskipun honornya bisa menyusul. Apakah dimungkinkan yang demikian? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Gani. Terima kasih banyak yang terhormat Ketua Ban SM, Bapak Ibu Ketua Ban SM Provinsi, Sekretaris dan Anggota Ban SM. Terima kasih banyak. Saya kira sangat jelas yang disampaikan tadi oleh Ketua Ban dengan Pak Budi terkait dengan pos dan rencana pelatihan baik untuk pelatih maupun asesor. Dari pos tadi ada satu yang mungkin kami hanya ini usulan. Terkait dengan rekomendasi, saya kira ini sangat bagus karena ada perubahan dari 4 kolom yang lalu itu menjadi 2 kolom. Hanya usul saja agar supaya itu disesuaikan nanti format yang ada di pos dengan yang ada di Sispena. Karena yang kemarin itu di pos itu 4 kolom, sedangkan di Sispena itu tidak memuat seperti itu. Yang kedua, kalau rekomendasi yang selama ini kan memang itu orientasinya kepada yang performance. Ya. Apakah tidak memungkinkan atau tidak perlu? Ini hanya saya menanyakan. Kita masukkan juga rekomendasi terkait dengan hasil IPR, walaupun itu memang persentasenya hanya 15%. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gani. Berikutnya Pak Rahmat Ramelan. Peminjaman sifat intern Bapak menggunakan gedung wilayah SMP kan? Baiklah, terima kasih Bapak Ketua dan teman-teman semua yang luar biasa. Semoga kita semua selalu sehat. Pertanyaan saya berkaitan dengan rekomendasi. Ada 2 perubahan yang saya catat dari paparan Pak Ketua tadi, Bapak Tony Toharudin. Yang pertama adalah rekomendasi. Di penyusunan rekomendasi itu kan memperhatikan statistik deskriptif ya, hasil visitasi ya di situ, kemudian ada analisis menyilang atau cross cutting, di samping juga memperhatikan rekomendasi yang disusun oleh asesor. Nah, di sini tadi Bapak Ketua menyinggung mengatakan bahwa ada praktik baik atau good practices yang sudah disusun oleh Jawa Barat dalam hal ini. Kami ingin nanti akan diberikan seperti itu. Kenapa? Karena di akreditasi yang kita laksanakan ini ya, itu memang kita berbicara semuanya serba cepat ya, data harus dikumpulkan cepat, namun harus dianalisis dengan tepat juga seperti itu. Jadi ini mungkin perlu praktik baik dari Jawa Barat juga di-share ya, walaupun hanya sedikit misalnya, yang penting memberikan gambaran. Kemudian yang kedua, ada hal baru yang saya tangkap di sini adalah terkait dengan Ban SM Provinsi memaparkan analisis hasil kartu kendali saat visitasi berdasarkan indikator ya. Di situ ada beberapa catatan, yaitu waktu visitasi, kemudian pelaksanaan visitasi, kinerja asesor, dan pengaduan lainnya yang bisa dilihat di kartu kendali. Dan ini saya kaitkan dengan visitasi ya, di visitasi yang dilakukan oleh asesor, karena di anggota KPA itu kan asesor ya. Nah, kalau ditemukan di sini ada beberapa ya, misal saya tidak mengatakan di sini maksud saya, tapi bila ditemukan kinerja, karena Ban ini kan berbicara tentang profesional dalam bekerja gitu ya. Ternyata dia sebagai KPA, waktu dia bertugas sebagai asesor, ternyata memang belum sesuai harapan. Apakah ini berkaitan dengan kebijakan beberapa waktu yang lalu bahwa KPA itu kan diberikan kuota yang lebih untuk memvisitasi karena anggaran untuk penggajiannya tidak ada seperti itu. Karena ini berkaitan dengan profesional. Jadi maksud saya kaitan dengan butir yang kelima tadi berkaitan dengan hasil ini, apakah bisa dijadikan pertimbangan untuk KPA yang berkinerja jelek dia tidak kita tugaskan lagi untuk visitasi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaan terakhir Pak Makmun. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, dan
dan hadirat semuanya. Pertanyaan kami terkait dengan sasaran akurasi yang 1000, walaupun Pak Budi tadi menyatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan data, tapi sebelumnya Pak Budi mengatakan bahwa data yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Ini saya pernah dengar dan sangat saya ingat, Pak. Jadi data di bahan SM untuk Aceh itu yang BT itu 56, tapi setelah kami cross check dengan KPA 23 kabupaten kota itu 71, Pak. 16 tuh yang sudah coba. 16 yang sudah meluluskan dan 55 yang belum meluluskan. Jadi kalau posisinya saat ini Januari, kalau yang 16 itu tidak ada masalah, kita tetapkan jadi sasaran visitasi tahun 2022 ini. Tapi yang kuota kami 25, berarti ada 9 sekolah madrasah yang kami harus telepon satu-satu tentang kesediaan mereka. Lain halnya kalau nanti bulan Juli visitasi itu sudah wajib mereka. Apa memang demikian, Bapak Ketua, penjelasannya? Kemudian terkait juga dengan KPA, kalau boleh di anggaran itu, kalaupun tidak ada honor, biaya pulsa 150.000 per bulan itu untuk KPA itu mohon diberikan juga untuk tahun 2022 ini. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ketua. Ya, untuk yang Jawa Tengah, Pak Iwan, kami sebetulnya sudah sepakat ya, yang belum ikut tuh suruh ikut, dan yang nggak lulus suruh ikut yang sekarang. Jadi untuk yang P3A itu berarti yang sudah pernah dilatih ya sebagai pelatih. Tapi yang untuk yang calon itu yang belum lulus ataupun yang belum pernah itu bisa ikut di situ. Ya. Tetapi ini mungkin yang terakhir kesempatannya ya. Kalau mereka tidak lulus ataupun tidak mengikuti pelatihan secara baik lagi, itu mungkin akan